hadir dalam acara pengajian bulanan kita ini. Kemudian juga biasanya bagi kami mahasiswa dan kami rayakan nanti siang ada waktu menyampaikan program kegiatan selama 1 bulan. Baiklah, kita mulai hari ini. Kita undang Ustadz Insinyur Haji Warman Azwan Arif SD. Beliau ini ya kita kenal adalah silakan mau duduk di situ atau nanti berdiri. Oh, berdiri, oke. Beliau kita kenal sebagai ahli keuangan syariah. Cuma topiknya hari ini agak beda, namanya menikmati masa tua. Nah, tapi nggak apa-apa lah, walaupun topiknya seperti itu, nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin akan jemput masalah ekonomi syariah. Dan beliau saat ini masih menjabat komisaris Bank BSI. Oke, waktu kita sampai jam 12 ya? Enggak, sampai jam berapa? Bentar aja pokoknya. Oke. Saya serahkan aja waktunya diatur sendiri, penjelasannya maupun kemudian waktu tanya jawabnya. Silakan diatur. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar aja Bang ya. 15 menit aja. Yang penting ilmunya nyampe, benar enggak? Daripada panjang-panjang ilmunya ntar lupa lagi. Dan seperti biasa kita akan kasih banyak kuis, jadi siap-siap jawab kuis. Yang bisa jawab itu angkat tangan, apabila jawabannya benar. Gocap, oke. Dolar. Bapak Ibu sekalian Allah, tanggal 1 Januari kemarin itu bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Nah, ini penting. Para ulama-ulama kita mengajarkan kita sebuah doa nih. Kalau masuk bulan Rajab, kita diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal, yang bunyinya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Wahai Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan izinkan kami untuk sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Pentingnya Rajab di sini, men. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Al-Gunya menceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu selalu mengkhususkan 4 malam dalam 1 tahun. Karena 4 malam ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini 4 malam yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Sehingga di dalam 4 malam ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu selalu menambahkan amalan-amalan solehnya di dalam 4 malam ini. Oke. Yang pertama, malam 1 Rajab. Jadi begitu masuk ke 1 Rajab tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengkhususkan dirinya tuh di dalam malam 1 Rajab. Oke. Yang kedua, malam Idul Fitri. Yang ketiga, malam Idul Adha. Yang keempat, malam nisfu. Ada satu malam yang tidak disebut di dalam kitab tersebut, yang bahkan malam itu jauh lebih istimewa daripada 4 malam. Saya mu'alaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam bulan yang dahsyat. Ini salah satu dari 4 bulan haram. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram ini artinya bukan gak boleh, bukan. Haram ini artinya hurumat, dihormati. 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para tabi'in itu biasa menyiapkan diri mereka 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya ketemu Lailatul Qadar. Kalau kita cuek-cuek aja, baru Ramadan baru kita hajar, nggak keburu, men. Bener. Kalau mobil tuh nggak akselerasinya nggak nyampe tuh. Jadi begitu lalu kalian nyampe tuh. Bener. Itu sebabnya para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in itu 2 bulan sebelumnya, mulai Rajab tuh,
mulai Syaban tuh, mulai dia siapin betul. Baik. Oke. Apalagi kalau di umuran kayak kita, bahkan kayak bapak-bapak. Saya mah angkatan 83 kan. Bapak tadi angkatan berapa? 60. Hah? Angkatan 60. 60 kita belum lahir, benar? Rasulullah SAW bersabda, oke? Untuk yang udah berumur nih, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi. Allah mengatakan, apabila aku berikan umur yang panjang kepada hamba-hambaku, sehingga dia masuk di umur 40 tahun, maka akan aku hindarkan dia dari 3 jenis penyakit. Penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit sopak. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi kepada hamba-hambaku, sehingga dia mencapai umur 50 tahun, maka akan aku ringankan kisahnya. Kalau dari 50 tahun itu kadang-kadang kalau kita sholat kadang-kadang 2 rakaat atau 3 rakaat, benar kan? Ya, Allah bilang cincai. Udah banyak cobaan hidup, benar kan? Jadi Allah ringankan hitungannya kalau dari 50 tahun. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, sehingga ia mencapai 60 tahun, maka akan aku condongkan hatinya kepada tobat. 60 tahun, ente diajak dukun juga udah kagak bisa, bener gak? Bisa. Diajak nonton film malam-malam, tidur. Jadi 60 tahun, Allah akan condongkan hati kita untuk tobat. Ini kenapa mati nih? 60 tahun mati. Apabila aku berikan umur yang lebih panjang lagi, kata Allah, sehingga ia mencapai 70 tahun. 70 tahun ini kelihatannya, benar gak? Maka akan aku masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang dicintai para malaikat. Amin. Pokoknya kalau ketemu orang udah 70 tahun, terserah aja dah, cium tangan aja dah, hormat aja. Kan yang dicintai malaikat. Dicintai malaikat karena orang yang bisa hidup dan menjalani hidupnya mencapai umur 70 tahun, berarti dia telah berhasil melampaui hidupnya dengan berbagai cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah pada dirinya. Nggak gampang men hidup 70 tahun, benar? Kalau kita bisa terus sampai 70 tahun, dicintai malaikat. Hebat banget manusia ini, benar? Kalau kita udah umur 70 tahun, maka kita akan masukkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang dicintai para malaikat. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, sehingga mencapai umur 80 tahun. Oke. 80 tahun. Kalau udah mencapai 80 tahun, Allah katakan, aku hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Udah 50 tahun, men, tenang aja, men. Kita juga udah lupa, baru makan minta makan lagi. Ini cucu namanya siapa? Anak sendiri kita tanya itu siapa? Cincai. 80 tahun, men. Udah. Allah hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Oke. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, mencapai 90 tahun. 90 tahun. Oke. 90 tahun. Nilai lagi. Aku akan ampuni semua dosa. Udah dah, lu nggak sholat juga nggak apa-apa dah, udah menyangka dosa aja. Nggak bayar zakatnya nggak puasa. 90 tahun cincai. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, ya ini. Sehingga mencapai 100 tahun atau lebih, kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, aku akan mencatat kebiasaan baiknya ketika muda, walaupun tidak lagi dilakukan ketika dia sudah tua. Ngerti gak? Pas muda dia sering salat tahajud. Udah 100 tahun dia salat tahajud, tetap jalan tahajud. Muda sering salat duha. Udah 100 tahun dia salat duha, tetap dicatat salat duha. Muda sering sedekah, udah 100 tahun dia sedekah, tetap dicatat sedekah. Dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah.